Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi ya Bunda ya di channel YouTube Umi Iva. Nah, kali ini saya akan berbagi cara membuat kupingan yang beda ya. Yang lain ini metode saya, teknik saya. Ini seperti ini, ringnya masuk ke dalam. Ya. Jadi bukan ring yang biasa, itu ring kan dirajut masuk ke sini ya, masuk ke hakpen. Masuk ke dalam ring ya dirajutnya. Ini tidak seperti ini, tapi ini tekniknya beda ya. Ini seperti ini masuk ke nih ya. Nah, nih ya, insya Allah ya. Bunda siapkan saja yang dibutuhin ya, benang tentu saja, lalu ring, persiapkan ring yang dipakai untuk kupingan tentu saja. Jadi harus punya ring dulu untuk membuat kupingnya. Hakpen saya sarankan pakai nomor 3 atau 2,2 mili supaya rapi hasilnya ya, kecil-kecil rapat ya. Jarum untuk menyematkan, nanti ada sisa-sisa benang, gunting, korek, ini sudah pasti. Ini saja yang harus disiapkan. Ini variasi yang bentuknya melebar, ini yang lurus. Nah, insya Allah akan saya buat tutorialnya keduanya ini ya. Nanti Bunda bisa modifikasi sendiri, sesuaikan dengan ide kreasi Bunda sendiri ya. Ini, alhamdulillah. Baik, mari kita mulai saja ya. Nah, ini yang perlu disiapkan tentu saja benang ya. Benang dari pembuatan tasnya ya. Lalu hakpen saya sarankan Bunda pakai hakpen nomor 3 atau 2,2 mili ya, supaya rapi, nanti tusukannya itu kecil-kecil gitu ya, rapi, tidak longgar. Nah, untuk pemakaian ring boleh terserah ya, boleh tipis, boleh model D atau model O, tebal tipis silahkan, opsional. Seperti itu. Ini saja yang perlu disiapkan. Gunting, korek itu udah pasti ya. Nah, sekarang kita mulai saja. Saya akan beri contoh yang tipis ya. Nanti untuk tebal tipisnya nanti ada hitungannya. Baik, ini ya, ini sebagai sampel dulu yang ini ya, saya pilih yang tipis. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus punya ringnya dulu sebelum memulai membuat kuping ya. Karena untuk awalan rantainya ini menyesuaikan dengan lebar ringnya. Ya, simpul seperti biasa. Nah, ini buat awalan rantainya, nanti dicukupkan dengan lebar ringnya. Ini 5 ya. Nah, seperti ini ya. Nanti satu sebagai pondasi. Seperti ini ya. Ini 1 2 3 4 5. Satu sebagai pondasi. Jadi 5 mata rantai cukup dengan ringnya, tambahkan 1 sebagai pondasi. Tapi kalau Bunda ingin kecil, ukurannya kecil saja, boleh hanya 4 mata rantai, 1 sebagai pondasi. Jadi ini jumlahnya 5. Ini saya akan buat kecil saja ya. 1 2 3 4 5. Lalu diputar seperti ini, ambil punuk ya, harus ambil punuk supaya rapi nanti. Ini punuk pertama, masukkan ke punuk kedua. Awalannya 5 mata rantai, nanti 1 sebagai pondasi, hasilnya hanya 4 SC. Ya, hanya 4 SC. Nanti dia kurus seperti itu, kecil, ramping. Karena ini pemakaian untuk di samping ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus dibedakan antara kuping samping tas dengan posisi di depan tas. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ini sekarang tidak usah pakai pondasi, begini ya. Ini dibalik langsung tanpa pondasi rantai seperti ini, nggak usah, supaya rapi. Putarnya ke arah ke kiri.
Kalau putar ke kanan, nih, kalau muternya ke kanan begini, ini posisi benangnya ada di depan, nih kan, di depan, nanti nggak rapi. Jadi putar ke sini ya, putarnya ke kiri, nih seperti ini ya, putar ke arah kiri, posisi benangnya ini ada di belakang. Nah ini benangnya ini tuh diukur lubangnya, jangan terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nanti susah karena tidak pakai pondasi ya, dilonggarin sedikit saja, asalkan ini nyampe ke lubang mata sini, nih seperti ini ya. Nih karena tanpa pondasi nanti agak sulit sedikit karena dia posisinya miring, tapi tetap bisa. Nih ya, seperti ini, diputar lagi. Lakukan ini seperti ini, bolak-balik sampai dirasa cukup, nanti masuk ke dalam ringnya. Jumlahnya harus tetap 4 ya, tidak dilebihkan. Ya, nih pinggir sampingnya ini rapi, dia lurus, tidak ada nampak ada tonjolan-tonjolan karena pondasi itu menyebabkan dia ada tonjolan. Jadi ini untuk kupingan tanpa pondasi ya. Ini ya, dilonggarin sedikit saja, masuk lagi. Ini karena nggak pakai pondasi jadi agak sulit di bagian pojok, tapi tetap bisa. Ini ya, seperti ini, balik lagi, longgarkan sedikit, asal bisa kerai aja ini hakpennya ke lubang. Nah ini dicoba dulu ke ringnya, ini masukkan ke ring. Nih ini cara ala saya ya bunda ya, seperti ini. Nah ini sudah cukupkah belum? Nah kalau dirasa sudah cukup, ini karena ringnya tipis ya, ringnya tipis, ini ketika saya tekuk seperti ini dia udah cukup tuh, masih ada rongga sedikit saja. Satukan seperti ini, jadi kan ada 4 mata ya, makanya tadi kenapa harus ambil punuk, karena ini nampak matanya ini, supaya rapat, hasilnya rapi. Nanti sisa benangnya ini boleh disematkan. Seperti ini ya. Nah ini satu mata ini dengan mata ini nanti disatukan. Ini yang kedua dengan yang kedua juga, yang ketiga dengan yang ketiga, yang keempat pun dengan yang keempat ya. Tapi ambil full mata, tidak hanya front loop ataupun back loop ya. Ya, perhatikan ya. Ini longgarkan sedikit seperti tadi, sama. Masukkan ke lubang seperti ketika mau membuat tadi ya. Masukkan ke lubang ini, 2 serat semua diisi. Nah ini masukkan lagi ke serat depannya, nih 2 serat di depannya sini. Kalau bunda mau sekalian disematkan ini sisa ekornya nih, ekor benangnya, boleh ya. Atau kalau nggak mau ribet mah nanti aja ya, nanti aja diselip-selipin belakangan, boleh. Nih masukkan, jadi 4 serat ditusuk jadi 1. Ini ya, ketatkan ya, jangan longgar. Ini yang kedua ya, ini nampak ya, ini tuh dua-duanya ya, ini juga sama dua-duanya. Jadi 4 serat semua tusuk, masukkan, ambil benang, keluarkan, jangan longgar ya, yang ketat, yang rapi. Nih masuk,
Ini masuk. Terakhir ini agak sulit karena ini pinggiran ya. Pinggiran ini kan yang nggak pakai pondasi ya. Dua ya, dua serat ya, jangan cuma satu. Ini yang nampak. Nih ya, nampak mata nih ya, dua-duanya nih ya. Ini juga sama, dua-duanya. Nah, udah. Ambil. Nah, selesai. Hasilnya 4 mata lagi, tidak bertambah. Ini karena kita buat kupingnya tidak divariasi ya. Insya Allah nanti saya buatkan yang kupingan variasi-variasi yang lain. Ini saya buat yang lurus-lurus dulu. Ini lanjutkan seperti tadi. Dibaliknya ke arah kiri. Ini masuk. Nih, balik lagi. Ini sampai mau lebar, mau tingginya seberapa kupingnya. Nih buat penyelesaiannya, buat satu mata rantai ini untuk mengunci. Lalu kurang lebihnya 5 sentian aja. Udah dibakar. Ini ketatkan ya. Ketatkan. Nah, ini boleh ini Bunda ini diikatkan dengan awalan. Kalau Bunda nggak mau ini ya, nggak mau apa ya, nggak mau susah-susah nyematkan, digunting pendek aja ya, gunting pendek, lalu dibakar. Ini ya, dibakar langsung sematkan ya, sematkan di baliknya kuping. Nah, ini kan akan masuk ke dalam ya. Nih, ini nanti akan menjadi posisi bawah. Posisi bawah, di posisinya nanti akan tertutup saat dijahit. Jadi nggak masalah juga. Toh ini nanti akan kejahit ya. Udah nggak perlu diselip-selipin juga, dia akan kuat karena udah nempel, udah dijahit. Nah, nanti proses penjahitan kertasnya ini seperti ini ya, kotak begini boleh, atau dibikin menyelang seperti ini boleh ya. Udah selesai seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Kalau Bunda ingin kupingnya itu di samping, kupingnya posisinya di samping, saya sarankan kalau posisi di samping, pembuatan kuping itu yang ramping ya, yang ramping. Minimal inilah maksimal 4 mata seperti ini, atau 3 mata pun boleh, karena untuk posisi di samping. Kenapa? Karena kalau posisi di samping dia akan seperti ini kan, dia akan pipih di bagian samping ya. Kalau Bunda buatnya terlalu lebar, nih misalkan seperti ini ya, nih misalkan saya buat lebar seperti ini, kalau menurut saya kalau kuping modelnya lebar-lebar seperti ini lebih cantik kalau posisinya ada di depan. Nah, kuping depan 2 seperti itu kan bagus kalau dibikin variasi kupingnya. Nanti Bunda insya Allah saya akan buatkan lagi tutorial yang model ini ya. Ini untuk bagian depan seperti itu. Nanti insya Allah saya buat tutorial bentuk kuping selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.